Apatis adalah suatu kondisi secara psikologis di mana seseorang itu tidak memiliki rasa motivasi, abai terhadap fisik, secara emosi, diri sendiri, dan lingkungan. Dia cenderung menarik diri dari sebuah kondisi atau keberadaan dirinya secara emosi atau perasaan. Biasanya orang yang mengalami kelesuan atau apatis, pikirannya seperti sangat ingin untuk mati, namun tidak bisa. Orang yang apatis itu, ia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak mampu melakukan. Ia ingin orang lain menolong, tapi tidak mampu mengungkapkan. Ia merasa sesak dan berat, serta merasa tidak ada jalan keluar. Itu adalah orang-orang yang apatis, yang dirasakan oleh orang-orang apatis tersebut ya. Kemudian orang-orang apatis ini juga mengalami perasaan ingin menarik diri dan lemah, sehingga tidak ingin terluka. Pikirannya menjadi bising sehingga bisa saja menjadi mati rasa. Gambaran yang ada di dalam diri orang apatis tersebut terbatas dan rusak. Kemudian orang apatis ini hanya melihat kegagalan. Jadi setiap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang apatis ini adalah selalu ke arah yang tidak baik atau merusak. Misalnya, aduh aku kayak nggak bisa deh. Kayaknya orang-orang nggak suka sama saya. Kayaknya semuanya ngerti nggak? Ke arah yang alirannya semuanya negatif. Kemudian ia juga sering sekali merasa tidak bisa apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa, tidak tahu mau melakukan apapun gitu loh. Kemudian untuk berbuat sesuatu, dia memiliki energi tapi sedikit, bahkan kurang sekali. Jadi itu alasannya ia sulit untuk termotivasi atau melakukan sebuah tujuan atau target atau keinginan karena tidak tahu mau ngapain. Nah, dari gambaran tersebut kita bisa melihat lagi ciri-cirinya orang-orang yang disebut dengan apatis sebagai berikut. Pertama, orang apatis ini biasanya acuh tak acuh. Kemudian kalimat yang diucapkan adalah aku tidak bisa, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue bukan siapa-siapa. Kemudian juga dia itu kalau ngomong tuh suka ngomong gini loh, aku nggak peduli, aku nggak peduli orang lain, aku nggak peduli. Dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Kemudian selalu ngomong apa gunanya, untuk apa sih, untuk apa? Jadi kalau ngomong tuh selalu kaitannya sama hal-hal tadi ya, ke arah yang negatif. Kemudian biasanya orang-orang apatis ini suka bimbang, bosan. Kemudian juga dia kerap kali dikecewakan. Dia merasa dilemahkan. Jadi perasaannya dia kayak, aduh orang-orang kayaknya tidak baik sama aku gitu loh, ngerti gak sih? Jadi dia merasa dilemahkan. Kemudian juga orang apatis ini dingin. Jadi orangnya tuh temu orang lain ya dingin, menjaga jarak. Kemudian dia sering kali ketakutan, ada rasa ketakutan, sering merasa gagal, goncangan, kemudian juga kerap berpikir untuk memilih jalan pintas. Setiap dia sulit untuk berproses, untuk bangkit. Jadinya yang dipikirkan hanya output cepatnya aja gitu, nggak mau proses gitu loh. Nah ini orang-orang yang apatis tersebut. Ia kerap kali merasa kalah, kemudian keras, lesu, kemudian juga malas dan ada rasa mati. Gitu loh, rasa mati tapi dia tidak mau melakukan, ngerti gak? Dia mati tapi tidak, dia merasa mati tapi dia masih hidup. Kemudian memberi jarak dengan orang lain, itu alasannya kenapa orang tersebut tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Pelupa, kerap kali lupa, kerap kali putus asa, samar-samar, merasa sendiri, merasa sia-sia, terlambat, tidak kelihatan, tanpa harapan, sulit sekali untuk bercanda karena nggak punya humor. Tidak memiliki perasaan empati atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Ia terlalu lelah dan merasa tertekan. Jadi ada perasaan, aduh aku lelah, aku capek, kerap kali mau bicarakan hal tersebut. Dia merasa tidak berharga, tidak bisa menang, tidak fokus, tidak berhenti. Kemudian merasa dihukum, merasa dilempar batu, merasa diliputi, merasa hilang, dan merasa tertikam. Dari perasaan-perasaan yang muncul tersebut itu cikal bakal untuk menjadi kelesuan ya. Itu merupakan part bagian dari kelesuan itu. Jadi teman-teman kalau kamu merasakan perasaan-perasaan tadi yang saya sampaikan,
itu kamu harus bisa menemukan tenaga profesional untuk membantu kamu gitu loh, supaya kamu bisa mengeluarkan emosi tersebut. Emangnya bisa dikeluarkan? Oh bisa, ada teknik dan caranya untuk bisa melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Penting sekali untuk mendapatkan tenaga profesional menyelesaikan jutaan persoalan kamu. Langsung aja ke Instagram Poppy Psikolog, di mana di sana ada tim psikolog klinis yang akan membantu kamu 24 jam guys. Tinggal ngeklik aja langsung bisa terakses dan bertemu dengan tenaga profesional. Kenapa? Karena kalau kamu membicarakan kepada orang lain belum tentu itu profesional. Hati-hati, malah bisa membawa dampak terhadap kesehatan mentalnya kamu sendiri. Kita lihat lagi. Mengapa orang menjadi apatis? Pertama adalah karena ia tidak percaya dengan orang lain. Kenapa sampai orang tidak mempercayai orang lain? Karena masa kecilnya ia kerap kali dikhianatin. Ia kerap kali dikecewakan, tidak sekali tapi berkali-kali, sehingga mengakibatkan dirinya tidak tahu bagaimana untuk mempercayai orang lain lagi. Karena begitu mempercayai dikecewain, begitu mempercayai dikecewain. Yang mengecewakan orang tersebut biasanya adalah orang-orang terdekatnya. Dia kecewa sama kehidupannya, dia kecewa sama orang terdekatnya yang dia percaya awalnya. Mungkin dia pernah ditinggal atau mungkin ia pernah tidak dibedakan. Hal-hal ini mengakibatkan dirinya menjadi apatis. Yang kedua adalah tekanan emosional. Tekanan emosional yaitu tekanan perasaan. Biasanya orang tersebut mengalami sebuah bentukan abuse ya, baik fisik maupun verbal dari orang lain, sehingga ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dipercaya atau lingkungannya. Ia merepress itu apa sih? Dia menahan, menekan semua perasaannya. Maka disebut dengan tekanan emosi atau tekanan perasaan. Kenapa ia menekan? Karena ia terlatih untuk tidak mengungkapkan apa yang dirasakan. Pada saat mendapatkan verbal, kalimat-kalimat abuse ya. Abuse itu apa sih? Serangan atau hal kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pada saat dia mendapatkan serangan tersebut, ia menahan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Nah, kondisi ini mengakibatkan dirinya semakin tenggelam oleh perasaan tadi, ya, karena tidak mampu mengungkapkan, dilarang untuk menceritakan kepada orang lain. Aduh guys, kalau kamu mengalami kondisi itu, please ya, let me help you, karena kamu tidak boleh menahan apa yang kamu rasakan. Apalagi kalau misalnya kamu usianya saat ini memasuki usia prapuber ya, kayak 11, 12, itu segera deh kamu untuk bisa ketemu sama tim psikolog di IG Poppy Psikolog gitu loh. Kenapa? Karena kamu itu harusnya bisa menceritakan apa yang kamu rasakan, karena nanti gedenya kamu bisa menjadi apatis gitu loh guys. Nah lanjutnya, yang ketiga adanya rasa tidak percaya diri karena kekurangan secara fisik. Jadi orang-orang yang mengalami kekurangan secara fisik, misalnya ya berat badannya yang berlebihan, si anak kecil, kemudian mengakibatkan dirinya tidak percaya diri ya, tidak pede, ia juga menjadi cibiran dari lingkungannya. Atau misalnya orang yang tinggi badannya tidak proporsional sehingga dia menjadi cibiran dari orang sekelilingnya, atau terlalu tinggi sehingga juga menjadi cibiran dari sekelilingnya. Juga ini mengakibatkan seseorang menjadi apatis atau lesu menghadapi kondisi tersebut. Nah, ini hati-hati banget untuk teman-teman yang suka membuli orang lain, karena ini loh yang dirasakan oleh mereka, tersakiti tapi tidak bisa mengungkapkan yang dirasakannya. Jadi stop bullying ya. Kamu kan kalau lagi iseng tuh suka banget tuh ngebully orang, fisiknya lah, anak orang lah kamu bully. Jangan ya guys. Pokoknya followers aku nggak boleh sama sekali ngebully orang lain. Mau anak orang kayak gimana ki, jangan dibully. Kamu doain aja, ngasih masukan boleh tapi jangan ngebully. Kemudian biasanya orang yang mengalami apatis ini adalah orang-orang yang kurang kasih sayang ya. Orang yang kurang kasih sayang di sini maksudnya apa sih? Jadi nggak dapat peluhan, nggak dapat sentuhan fisik, nggak dapat skin to skin, ngerti nggak sih? Kalau misalnya anak itu dapat pelukan dari ibunya, dari ayahnya, itu akan menjadi anak-anak yang secure kok, aman. Tapi kalau dari kecil tidak mendapatkan pelukan, tidak mendapat usapan, justru dimarah-marahin terus, kurang kasih sayangnya. Nah, anak-anak yang kurang kasih sayang ini cenderung untuk menarik diri atau menjadi apatis terhadap lingkungan. Ia tidak bisa menyebarkan yang dirasakannya. Itu mengakibatkan dirinya berkata, untuk apa aku peduli dengan lingkungan Anda? Karena lingkungan tidak ada yang peduli sama diri. Dia tidak nyaman berada di keluarga, tidak nyaman berada di sosial. Nah,
Orang-orang seperti ini needs help banget. Saya udah mengatakan bahwa kalau kamu mengalami 4 aspek di atas tadi, SOS, segera hubungin aku. Oke? Lanjut ya. Oke guys, tadi aku udah menjelaskan bahwa dari kasus tadi seseorang yang ojol tadi membuang sampah di dalam kamarnya, saya mengasumsikan belum tentu ya. Saya perlu ketemu dengan yang bersangkutan dan perlu untuk digali lebih lanjut lagi. Orang tersebut mengalami kelesuan atau apatis. Selain itu juga ada kemungkinan juga kalau misalnya dia mengalami disebut dengan hoarding disorder tersebut. Jadi masih asumsi, berbagai macam asumsi lainnya itu bisa masuk. Nah, solusinya adalah segera kamu bertemu dengan psikolog untuk bisa mendapatkan penanganan yang serius secara profesional. Tapi untuk sementara waktu kamu boleh mengikuti aku untuk teknik yang disebut dengan sedona. Oke? Nah, semuanya sekarang yang nonton ini, kamu duduknya rileks, kayak tarik nafas yang dalam, lepaskan, lagi tarik lagi nafas yang dalam, lepaskan. Oke, sekarang aku nanya sama kamu, kamu ikutin aku. Apa yang kamu rasakan? Apapun perasaan yang kamu rasakan, jangan buka mata, tutup matanya. Bener, pinter banget. Tutup matanya, oke lagi, ulang lagi ya. Apa yang kamu rasakan? Aku bertanya, kamu ngomong dalam diri kamu sendiri. Apa yang kamu rasakan? Apa yang aku rasakan? Jawab gitu. Ulangi aku lagi, apa yang aku rasakan? Apa yang saya rasakan? Nah, kamu ngomong, apa yang saya rasakan? Apapun perasaan yang keluar, biarkan keluar. Acuh tak acuh, aku gak bisa. Aku gak peduli, apa gunanya aku? Biarkan menunggu, bimbang, bosan, ceroboh, dikecewakan, dilemahkan, dingin, ditakut-takuti, gagal, goncangan, jalan pintas, kalah, keras, lesu, malas, mati kutu, mati rasa, memberi jarak, mengapa, menyerah, negatif, pelupa, putus asa, samar-samar, apapun yang kamu rasakan biarkan ia keluar. Oke? Nah sekarang perasaan yang kamu rasakan tersebut bayangkan kamu wakili dengan balon yang berwarna-warni. Kamu boleh milih balonnya apapun. Bagus sekali. Kemudian tuliskan tadi kalimat-kalimat yang kamu rasakan tadi. Sendiri, sia-sia, susah, terlambat, tidak dihargai, tanpa perasaan, teledor, terlalu lelah, tertekan. Apapun perasaan kamu tempelkan di situ. Nah sekarang bayangkan kamu berada di sebuah taman, bagus sekali, tutup matanya, jangan buka, terus dengarkan instruksi saya, bagus. Kamu berada di sebuah taman yang luas, indah, dan menyenangkan, bagus sekali, dan kamu merasa aman di taman itu. Oke, bagus. Sekarang bayangkan kamu melepaskan balonnya satu persatu ke udara. Balon perasaan tersebut. Oke, kita mulai dari perasaan pertama. Keluarkan. Bagus, bagus sekali, lepaskan balon gas tersebut. Bagus. Yang kedua, perasaan kedua kamu lepaskan. Bagus sekali. Perasaan ketiga kamu lepaskan. Bagus sekali. Yang keempat, apapun perasaan kamu lepaskan. Bagus sekali. Terus bertahap hingga kamu melepaskan semua balon-balon tersebut ke udara. Kalau sudah, silakan buka mata dan melihat saya lagi. Fokus ke konsentrasi kepada saya. Bagus sekali. Gimana perasaan kamu sekarang? Oke, kamu boleh melakukan teknik ini, teknik sedona ini sampai kamu bertemu dengan psikolog secara profesional yang akan mendampingi kamu untuk melepaskan semua luka batin kamu. Ingat ya, kamu butuh bantuan dan butuh pertolongan. Jangan diem saja, karena kalau kamu diem aja makin lama nanti akan mempengaruhi terhadap kesehatan mental. Nah, ingin saya sampaikan memang kondisi saat ini kita di rumah dulu kan, karena kondisinya banyak banget COVID yang lagi beredar dan banyak banget korban-korbannya. Dan untuk di rumah aja tentu saja tidak mudah kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu kepada orang lain karena berjarak dan tidak bisa ketemu. Itu sebabnya aku bisa hadir dengan melalui konten YouTube ini, makanya kamu bisa melepaskan apapun perasaan tersebut. Oke guys, jangan sedih lagi, jangan putus asa lagi, tetap semangat menghadapi tantangan ini. Karena di depan itu setiap tantangan pasti banyak keindahan yang akan kamu capai. Bukankah setiap hujan nantinya keluarnya akan ada sebuah pelangi? Sama juga dengan persoalan hidup. Setiap persoalan hidup nantinya kamu akan melihat pelangi yang indah. Dengan persoalan hidup akan membentuk diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat menikmati hari-hari indah kamu setelah kamu melepaskan ini. Sampai bertemu lagi, terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini kepada konten YouTube aku. Tapi jangan lupa untuk kamu like juga konten YouTube aku yang sebelum-sebelumnya. Dan kasih komen di bawah ini kira-kira konten psikologis apa sih yang akan saya ulas berikutnya. Oke? Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.